Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita dapat berkumpul kembali pada pertemuan kali ini. Pertemuan kali ini, kami kelompok 8 akan membahas materi mengenai empirisme dalam pembelajaran bahasa. Dan perkenalkan, nama saya Putri Dwi Rahyuningsih, dan saya bersama 3 teman saya bernama Cynthia Linawati, Ada Musyafah, dan Adisti Putri. Para penganut teori empirisme bertolak pada kepercayaan bahwa kemampuan belajar bahasa sebenarnya merupakan kemampuan belajar pada umumnya. Mereka beranggapan kemampuan itu bukan merupakan kemampuan bawaan. Selain itu, mereka menekankan pentingnya faktor lingkungan dan pengalaman dalam kepercayaan yang bertahan sejak zaman dahulu, bahwa proses belajar pada manusia banyak persamaannya dengan proses belajar pada binatang. Pandangan ini diperkuat oleh tulisan Darwin, Origin of the Species, pada tahun 1859, yang pada awal abad 20 memacu berbagai eksperimen yang dilakukan oleh penganut aliran perilaku behaviorisme melalui percobaan dengan binatang kecil seperti tikus, kelinci, anjing, kucing, dan lain-lain. Mereka sampai pada simpulan bahwa belajar adalah proses stimulasi respon. Menurut psikologi SR, setiap perilaku pada hakikatnya merupakan respon terhadap stimulus yang didapat. Teori ini berpendapat bahwa perilaku tersebut terjadi dalam rangkaian sebab akibat dan rangkaian asosiatif. Dengan demikian, belajar berupa asosiatif atau pembentukan kebiasaan yang terjadi akibat upaya atau hubungan yang berulang-ulang antara stimulus dan respon. Pembentukan kebiasaan ini disebut dengan pengondisian. Hal ini mencakup 3 hal, yaitu pengondisian klasik, yaitu hubungan antara stimulus dengan stimulus berkondisi yang diimbangi dengan stimulus tak terkondisi. Dalam percobaan Pavlov dengan anjingnya sebagai stimulus tak berkondisi, dan yang digunakan adalah daging halus yang menimbulkan respon dan menghasilkan salviasi berupa keluarnya liur. B. Pengkondisian operan atau pengkondisian instrumental. Respons terhadap stimulasi dipelajari meskipun biasanya tidak merupakan respons ilmiah terhadap stimulus. Percobaan terhadap tikus menyentuh sesuatu yang diikuti sama. Operan berubah menjadi berkondisi karena memberikan suatu ganjaran. C. Proses belajar respons jamak atau multiple response learning. Binatang percobaan mempelajari serangkaian perilaku secara berurutan dan selalu dalam urutan yang sama seperti binatang sirkus. Berdasarkan percobaan di atas, para penganut behaviorisme membuat kesimpulan bahwa suatu organisme dikondisikan untuk memberikan respons terhadap stimulus, karena semua belajar berkondisi dan cara belajar manusia sama dengan binatang. Mereka yakin bahwa pada manusia yang menjadi penguat adalah lingkungan. Skinner dalam buku Verbal Behavior pada tahun 1975 menggunakan istilah pengkondisian operan untuk belajar verbal. Menurut pandangannya, bahasa merupakan sistem respon yang canggih yang dipelajari manusia melalui proses pengkondisian yang otomatis. Menurut pengikut Skinner, pikiran manusia adalah suatu tabula rasa yang kelak akan diisi dengan asosiasi antara stimulus yang berasal dari lingkungan dengan respon-respon yang dipilih dari luar organisme. Aliran bahasa struktural menekankan studinya pada fonologi dan morfologi. Menurut aliran ini, bahasa adalah gejala lisan. Pandangan
behaviorisme mendapat kritik dari kelompok yang dikenal sebagai kaum rasionalis. Kritik Chomsky terdapat teori behaviorisme merupakan ujung lisan pada rentangan antara teori empiris dan rasionalisme. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.